Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 241. Innama ja'alaha mahalan lil agyar wa ma'dinan lil aqdar tazhidan laka fiha. Sesungguhnya Allah sengaja menjadikan dunia ini tempat kerusakan dan sumber kerusuhan untuk menjemukan engkau terhadap dunia. Ijhad fid dunya yuhibbukallah wajhad fi ma indakan nas yuhibbukan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhkan dirimu dari tipu daya dunia, niscaya Allah akan suka kepadamu, dan jauhkan dirimu dari hak-hak orang, niscaya disukai oleh orang. Jadi dunia tempat kita hidup sekarang ya beginilah, hiruk pikuk saja ya, tidak ada habisnya, riweuh, kerusuhan, peperangan, ya inilah dunia. Mau ganti generasi juga sama saja. Dulu ada reformasi sama ya, BBM naik turun, dolar naik turun. Jadi kalau kita ngikutin terus dunia mah pusing. Benar? BBM naik stres, BBM tidak dibalas ngambek. Jadi lihat dunia mah rileks saja. Karena dunia ini memang tabiatnya begini. Dolar naik tenang saja. Pertama gak punya dolarnya. Yang kedua Tuhan kita itu Allah. Yang paling penting bukan dolar. Dolar naik turun tetap saja yang menjamin kita adalah Allah. Saya ingat dulu waktu BBM naik ada mahasiswa yang menjahit mulutnya. Di film sebentar. Sudah begitu tidak ada lagi yang milem, tinggal dia saja sakit, ya lapar, gunting aja sendiri. Makanya lihat dunia mah jangan pakai hati lah. Gak ada yang bisa dipegang. Yang bisa dipegang ya hanya Allah saja. Makanya orang sibuk dengan partai tapi tidak sibuk dengan Allah, penguasa kejadian, stres. Sibuk dengan bisnis tapi tidak sibuk dengan Allah yang mengatur rezeki, stres. Sibuk dengan jabatan, pangkat tapi tidak sibuk dengan Allah yang menetapkan kullillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Yang sibuk mencari kemuliaan dengan dunia enggak ada bahagianya. Yang ingin kelihatan keren dengan harta, gelar, pangkat, jabatan, riweuh. Sudahlah, dunia mah wa mal hayatad dunya illa mataul gurur. Tiadalah kesenangan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Jangan terlalu serius ya. Yang serius mah dengan Allah saja. Orang janji ke kita ya sudahlah, dengar saja. Tapi janji Allah yang harus kita pegang. Kalau janji orang mah ya begitu saja. Kita lihat bagaimana kita membangun masjid di Batam. Hiruk pikuk. Datang preman, sudah beres.
Ini beres, datang lagi, kemarin salaman, ya begitulah dunia. Dan kita juga jangan megang sesudah salaman seakan beres semuanya, ikut sajalah. Yang penting mah jangan pernah lepas dari Allah. Semua kejadian dunia harus membuat kita semakin yakin penjamin kita itu adalah Allah. Ada yang menjelang menikah batal, ya namanya juga bukan jodoh, ya. Kalau enggak mah capek hati ini. 242 alima annaka la taqbalu nushal mujarrada fadawwaqaka min dawaqiha ma yusahilu alaika wujuda firaqiha. Allah telah mengetahui bahwa engkau tidak dapat menerima nasihat yang hanya berupa teori atau kata-kata. Karena itu Allah merasakan kepadamu rasa pahitnya untuk memudahkan bagimu cara meninggalkannya. Ya, jadi kita sudah dengar nih teori mah banyak, tapi susahlah mempannya teori itu, terutama bagi pecinta dunia. Ya seperti saya gitu, dinasehatin jangan cinta dunia, jangankan dinasehatin, saya yang ceramah tentang jangan cinta dunia, tetap nempel. Baru saja ketika Allah mendatangkan badai caci maki, dikucilkan, dipermalukan, dijauhi, baru ngerti tuh dunia tuh seperti itu. Dari dulu kajian hikam ini kan sudah dilakukan. Jangankan dinasehati, menasehati dengan teori, tapi untuk lepas dari dunia ini yang paling mantep mah memang dikasih kejadian yang pahit, ditipu, bangkrut, dihina orang, ditinggalkan, dicaci maki, itu lebih paten untuk merasakan bahwa dunia ini tidak ada apa-apanya. Maka jangan heran yang tahu ilmu agama, yang ceramah kelakuannya beda dengan kenyataan yang disampaikan. Nasihat terbaik adalah memang kepahitan. Jadi jangan heran kalau Allah menolong kita dengan pahitnya. Seperti yang jatuh cinta gitu ya, lalu mabok asmara. Yang dinasihatin susah, yang paling manis mah ditinggalin ya. Dengar dulu kisah ibu-ibu itu yang suaminya habis haji atau habis lebaran, plong pergi, tidak bilang-bilang. Waduh, itu gering nang tunggalang layung, tahu artinya? Kan belum tahu ya. Saya juga kata orang seperti sakit sambil berdiri. Wah, pokoknya stres berat. Perih, merasa dizolimi, merasa dikhianati. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Lama-lama merasakan, oh ini tuh buah dari cinta ke makhluk. Yang dulu menurut saya indah, mulia, ternyata ini kemusyrikan. Akhirnya bergeser, merasakan nikmatnya cinta ke Allah. Lama-lama ternyata nikmat sekali mencintai Allah itu. Itu datang suami hadirin. Sudah nggak ada sisanya di hati. Mau minta maaf, nggak usah minta maaf, bagus. Jung atuh bisa nikah deh menikah. Saya mah udah ngerasakan pahitnya mencintai makhluk seperti apa dan manisnya mencintai Allah. Soklah Kang nyari dewe ka ditu. Teu naon saya masih istri, tapi saya mah enggak maulah balik ke zaman dulu. Gitu hadirin. Jadi jangan berburuk sangka terhadap kepahitan, itu teh gara-gara teori enggak mempan. Saya mah teori udah banyak hadirin.
Aa sing adil memperlakukan tubuh. Bukan saya saja yang dinasehatin, saya yang menasehati. Aitos ngelepak seperti kemarin, nembe sadar ya. Jadi memang perlu sekali kepahitan yang membuat kita bisa merasakan teori teh benar. Kalau hanya teori suka tidak mempan. Tara tegang semua sekarang. Ya sudah segitu saja. Satu lagi. Al-ilmu nafi'u huwa alladhi yanbasitu fi sadri syu'a'uhu wa yankashifu bihi 'anil qalbi kina'uhu. Ilmu yang berguna ialah ilmu yang meluas dalam dada sinar cahayanya dan membuka penutup hati. Ilmu yang berguna atau bermanfaat ialah mengenal zat Allah dan sifat serta asma atau nama dan perbuatan Allah. Juga mengerti bagaimana mengabdi diri kepada Allah serta beradab kepadanya. Nabi Daud alaihissalam berkata, ilmu di dalam dada bagaikan lampu di dalam rumah. Imam Malik bin Anas radhiyallahu an berkata, bukan yang bernama ilmu itu kepandaian atau banyak meriwayatkan, tetapi ilmu itu hanya nur yang diturunkan Allah dalam hati manusia, dan bergunanya ilmu itu mendekatkan manusia kepada Allah dan menjauhkannya dari kesombongan diri. Al-Junaid berkata, ilmu itu ialah mengenal Tuhanmu dan tidak melampaui kedudukan dirimu, yaitu menyadari kehambaanmu. Jadi di Darut Tauhid banyak orang yang tahu ilmu agama, tapi akhlaknya tidak sesuai dengan ilmunya, itu berarti ilmunya tidak manfaat. Karena ilmu itu adalah cahaya yang membuat hati semakin lapang, semakin bersih, itu barokah dari mengenal Allah. Jadi ilmu agama yang banyak tapi tidak yakin ke Allah, apalagi ilmu agama yang banyak tapi membenci Allah, ini merupakan petaka. Siapa orang yang membenci Allah? Orang yang membenci Allah adalah orang yang tidak ridho kepada takdir yang Allah buat. Nyata ini hadirin ya. Jadi walaupun ilmu agama banyak, walaupun dia bercerita tentang agama, tapi kalau dia tidak ridho kepada takdir, berarti dia tidak ridho kepada Allah sebagai Tuhannya. Pasti punya Tuhan yang lain, pasti itu. Tuhannya nafsu, menuhankan nafsunya, menuhankan makhluk. Makanya dia tidak ridho kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia punya Tuhan yang lain. Mungkin Tuhannya adalah suaminya, nafsunya, hartanya, penampilannya, popularitasnya. Makanya ketika Allah menakdirkan sesuatu, dia tidak ridho, tidak terima takdir itu. Dia tidak suka kepada Allah. Makanya hati-hati ilmu agama yang dimiliki tapi tidak membuat ridho kepada Allah, berarti pendusta. Ingat ya, wa faman radiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada ketentuan Allah, Allah ridho kepadanya. Dan barang siapa yang murka, marah kepada takdir Allah, maka Allah pun murka kepadanya. Dan kita boleh membenci orang yang dibenci Allah, kita boleh marah jikalau Allah marah kepadanya. Itu kemarahan yang sah. Jikalau Allah membenci sesuatu dan kita ikut benci, sah. Itu kebencian yang paling sah. Kalau Allah murka dan kita ikut murka, itu sah. Kemurkaan yang bukan karena nafsu. Rasulullah marah kepada apa yang dimarah Allah, tapi tidak marah karena marah nafsunya. Hadirin sekalian, hati-hati ini
belajar pesantren di sini, alat ukurnya makin lapang tidak hatinya. Kalau hatinya makin sempit, pasti dunia yang dicari, bukan Allah yang dicari. Karena Allah lah yang menurunkan sakinah. Terima kasih. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Fatir ayat 28. Sesungguhnya orang yang benar-benar takut kepada Allah dari para hamba, itulah yang disebut ulama. Ulama itu orang yang takut kepada Allah. Kalau tahu ilmu, alim. Kalau takut ke Allah, ulama. Tidak semua orang yang tahu ilmu takut ke Allah. Yang paling baik adalah alim ulama, yang tahu ilmu banyak dan menghasilkan rasa takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah selalu ridho dengan ketentuan apapun dari Allah. Tapi orang yang tidak takut kepada Allah, dia tidak akan ridho. Mau bertahun-tahun, mau berpuluh tahun, tetap saja mengingkari Allah. Penyebabnya dia adalah punya Tuhan yang lain. Mungkin menuhankan dirinya sendiri, menuhankan nafsunya, menuhankan makhluk, menuhankan dunia. Nauzubillah. Mati dalam keadaan seperti ini dekat sekali dengan su'ul khotimah. Karena hidupnya juga sepanjang tidak ridho kepada Allah, maka sepanjang hidupnya tidak diridhoi oleh Allah. Maka berhati-hatilah hadirin terhadap kemarahan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari kemurkaan Allah akibat kita tidak ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian hadirin, ada pertanyaan? Terima kasih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, golongkan kami menjadi ahlul yakin padamu. Kami berlindung kepadamu dari menyekutukan Engkau terhadap apapun yang kami tahu. Dan kami mohon ampun padamu dari apa-apa yang tidak kami tahu. Ya Allah, jangan biarkan kami menjadi musyrikin. Jangan biarkan kami menjadi orang yang kufur nikmat. Jangan biarkan kami menjadi munafikin. Jangan biarkan kami menjadi fasikin. Golongkan kami menjadi orang yang Kau takdirkan arifin billah, mengenalmu ya Allah, yakin padamu. Istiqomahkan kami dalam yakin. Karuniakan husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih saudara yang akan mudik. Selamat jalan. Hati-hati di jalan, jangan sampai lalai dari Allah. Karena yang menguasai keselamatan, keamanan hanyalah Allah. Sesampainya di tempat mudik, jadilah contoh kebaikan. Jangan sampai menularkan keburukan. Orang menganggap yang ada di lingkungan pesantren itu harus jadi contoh. Ini karunia Allah yang memaksa kita untuk menjaga diri. Jadilah contoh kebaikan. Dakwah tidak harus berbicara, tapi keteladanan adalah
dakwah terkuat. Salam untuk keluarga, sampaikan permohonan maaf, juga rasa hormat dan permohonan doa. Terima kasih. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.